Stambuk 2024. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bab 3 tentang perbandingan ilmu dan pengetahuan. Nah, yang pertama ada pengertian ilmu. Istilah ilmu ini berasal dari bahasa Arab, yaitu alima ya'lamu, yang berarti tahu atau mengetahui. Secara istilah atau terminologi, ilmu dapat diartikan sebagai mengetahui secara hakiki. Dalam bahasa Inggris pula, ilmu itu diartikan dengan science, yang berasal dari bahasa Latin, yaitu scio, dan scire, yang berarti tahu. Nah, lanjut, ilmu dapat dibedakan dengan pengetahuan dengan cara yang pertama ada dengan cara sistematis, yang kedua ada keumuman, yang ketiga ada rasional, yang keempat objektivitas, yang kelima verifiabilitas, yang keenam komunalitas. Lanjut tentang karakteristik ilmu yang dikemukakan De Liangjing. 3 hal penting dalam memahami pengertian ilmu. Yang pertama ada ilmu sebagai proses, yang kedua ada ilmu sebagai prosedur, dan yang ketiga ada ilmu sebagai produk. Lanjut ada pengertian pengetahuan. Pengetahuan ini merupakan suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan bahwa seseorang itu mengenal sesuatu. Abbas Hamami Mentarja mendefinisikan bahwa pengetahuan adalah aktivitas budi atau pikiran karena adanya hubungan yang seimbang antara objek yang dikenal dengan subjek yang sadar. Nah, Burhanuddin Salim menguraikan pengetahuan menjadi 4 macam. Yang pertama ada pengetahuan biasa, yang kedua ada pengetahuan ilmu, yang ketiga ada pengetahuan filsafat, dan yang keempat ada pengetahuan agama. Lanjut ada syarat pengetahuan dapat dikategorikan sebagai ilmu. Yang pertama ada berobjek, yaitu objek material, sasaran atau bahan kajian. Objek formal yaitu sudut pandang pendekatan suatu ilmu terhadap objeknya. Yang kedua ada bermetode, prosedur atau cara tertentu suatu ilmu dalam usaha mencari kebenaran. Nah, yang ketiga ada sistematis. Ilmu pengetahuan seringkali terdiri dari beberapa unsur, akan tetapi tetap merupakan satu kesalahan. Ada hubungan keterkaitan antara bagian yang satu dengan bagian yang lain. Yang keempat ada universal. Ilmu diasumsikan berlaku secara menyeluruh, tidak meliputi tempat tertentu atau waktu tertentu. Ilmu diproyeksikan berlaku seluas-luasnya. Lanjut ada manfaat ilmu pengetahuan bagi manusia. Nah, mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan perindustrian dalam batasan nilai ontologis dengan paradigma ontologis diharapkan dapat mendorong pertumbuhan wawasan spiritual keilmuan yang mampu mengatasi bahwa sekularisme ilmu pengetahuan. Kedua ada mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan perindustrian dalam batasan nilai epistemologis dengan paradigma epistemologis diharapkan dapat mendorong pertumbuhan wawasan intelektual keilmuan yang mampu membentuk sikap ilmiah. Lanjut ada sejarah perkembangan ilmu pengetahuan. Hal utama yang harus diketahui dalam sejarah perkembangan ilmu pengetahuan adalah di mana awalnya ilmu berkembang dari filsafat, sehingga dinyatakan oleh para ahli telah menjadi kesepakatan umum bahwa filsafat merupakan induk atau ibu dari semua ilmu. Suhartono menguraikan bahwa dikarenakan ilmu berkembang dari filsafat, antara ilmu dan filsafat memiliki pengertian yang berlapis. Hal ini berlangsung untuk jangka waktu yang lama dalam rentang. Karena itu penting untuk memahami bagaimana hubungan antara keduanya dalam perspektif historis. Lanjut ada perkembangan filsafat dari peradaban Yunani terbagi ada 6 fase. Yang pertama ada sejarah perkembangan Yunani, ilmu pra-Yunani kuno, yaitu ada mitologi bangsa Yunani, ada kesusastraan Yunani,
Terus ada pengaruh ilmu pengetahuan pada waktu itu sudah sampai di Timur kuno. Yang kedua ada sejarah perkembangan ilmu Yunani kuno. Yang ketiga ada sejarah perkembangan ilmu zaman pertengahan. Yang keempat ada sejarah ilmu zaman Renaissance. Yang kelima ada sejarah perkembangan ilmu zaman modern. Dan yang keenam sejarah perkembangan ilmu zaman kontemporer. Baik, cukup ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.